Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Pratama Susilo dengan NIM 2174 akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afinda Putri Ramadona dengan NIM 2173. Yang kedua ada saya sendiri, Mbak Pratama Susilo dengan NIM 2174. Yang terakhir ada Imelda Arla Dewita Putri dengan NIM 3199. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang mana terdapat 3 poin. Yang pertama ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi utilitas dan fungsi produksi. Yang ketiga fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang poin yang pertama akan disampaikan oleh Afinda, kepadanya dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Afinda Putri Ramadona dengan NIM 2173. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang pertama yaitu fungsi biaya. Langsung saja kita ke rumusnya. Untuk rumus biaya total dan biaya marginal sudah tertulis seperti yang sudah di kertas. Langsung saja kita ke rumus biaya rata-rata, yaitu AC sama dengan C per H. Selanjutnya rumus biaya total, di mana biaya total itu sendiri adalah integral dari biaya marginal. Rumusnya C sama dengan integral MC dikali DH. Setelah rumus yang sudah barusan saya jelaskan, langsung saja kita ke contoh soalnya. Biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3H kuadrat min 6H plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Yang pertama kita cari biaya totalnya, di mana rumusnya udah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu C sama dengan integral MC dikali DH. Lalu kita masukkan angkanya yang ini tadi, sama dengan integral 3X kuadrat min 6H plus 4 dikali DH. Hasilnya H pangkat 3 min 3H kuadrat plus 4H ditambah K, di mana K di sini adalah konstanta, dan H pangkat 3 di sini adalah hasil integral dari 3H pangkat 2. Begitu juga dengan angka yang lain. Selanjutnya adalah biaya rata-rata. Rumusnya sendiri adalah AC sama dengan C per H. Dan tadi sudah diketahui bahwa C adalah H pangkat 3 min 3H kuadrat plus 4H plus K. Dibagi dengan H, karena H di sini belum diketahui, jadi ditulis H saja. Hasilnya H pangkat 3 dibagi dengan H sama dengan H kuadrat min 3H plus 4 plus K per H. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C-nya kita masukkan hasilnya C tadi, yaitu H pangkat 3 min 3H kuadrat plus 4H plus 4. Tadi kan hasilnya plus K. Nah, di sini diketahui konstantanya 4, jadinya plus 4. Dan AC-nya sama dengan H pangkat 2 min 3H plus 4 plus 4 per H. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan terkait fungsi penerimaan. Rumusnya sendiri yaitu yang pertama, penerimaan rata-rata AR sama dengan R per H. Dan fungsi penerimaan itu sendiri adalah integral dari penerimaan marginal. Dan rumusnya R sama dengan integral MR dikali DH. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 16 min 4H. Langsung saja kita jawab soalnya yang pertama, yaitu kita cari penerimaan totalnya. Rumusnya R sama dengan integral MR dikali DH. Langsung saja kita masukkan angkanya yang sudah ada di soal tadi, yaitu integral 16 min 4H dikali DH. Hasilnya 16H min 2H kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari penerimaan rata-rata. Rumusnya adalah AR sama dengan R per H, di mana R-nya tadi sudah diketahui yaitu 16H min 2H kuadrat.
Di sini 16Hi dibagi dengan Hi, hasilnya 16, dan 2Hi kuadrat dibagi Hi sama dengan hasilnya 2Hi. Jadi untuk hasil dari penerimaan rata-ratanya yaitu 16 min 2Hi. Saya Imelda Arla Dewita Putri dengan NIM 3199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terakhir mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi disimbolkan dengan C dan tabungan disimbolkan dengan S. Dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional yaitu dengan simbol Y. Maka kita sudah mengetahui model sederhananya dengan fungsi persamaan linearnya yaitu Y sama dengan C plus S. Selanjutnya kita akan mengurai satu persatu mengenai fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama adalah fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi kita dapat mengetahuinya dengan persamaan yaitu C sama dengan FY sama dengan A plus BY atau C sama dengan FY sama dengan CO plus CY. Yang dimana A di sini adalah konstanta, sedangkan BY di sini adalah pendapatan nasional. Nah, dalam ekonomi juga, CO juga bisa diartikan sebagai autonomous consumption atau konsumsi otonomi, berupa nilai konstanta atau nilai konsumsi minimum, meskipun pendapatan nasional di sini bernilai 0 atau tidak ada pendapatan nasional sedikit pun. Sementara C kecil di sini merupakan besar tambahan konsumsi sebagai akibat adanya tambahan pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan kita dapat mengetahuinya dengan persamaan yaitu S sama dengan GY sama dengan SO plus SY. Y di sini adalah pendapatan nasional. SO di sini adalah konstanta yang menunjukkan autonomous saving atau tabungan otonom yang menunjukkan besar dari tabungan minimum meskipun pendapatan nasionalnya 0. Kemudian S kecil di sini adalah suatu gradien atau besarnya tambahan dari tabungan yang diakibatkan oleh tambahan dari pendapatan nasional. Nah, besar nilai S kecil ini kita dapat mengetahui bahwa semakin besar pendapatan nasional, maka akan juga meningkatkan besaran dari tabungan. Nah, dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan ini akan dibangun dari fungsi pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus S. Bisa kita ubah menjadi S sama dengan Y min C. Kemudian di sini C atau fungsi konsumsi kita tuliskan S sama dengan Y min C sama dengan Y min CO min CY. Kemudian bisa kita ubah menjadi min CO plus Y min CY min CO plus kurung buka 1 min C kurung tutup Y atau S sama dengan GY sama dengan min A plus kurung buka 1 min B kurung tutup Y. Selain kita mempunyai fungsi tabungan berupa S sama dengan GY sama dengan SO plus SY, bentuk lainnya kita punya S sama dengan min CO plus dalam kurung buka 1 min C kurung tutup Y. Selanjutnya kita akan beralih ke marginal propensity. Kita mulai dari fungsi konsumsi. Nilai dari fungsi konsumsi tadi yaitu C sama dengan CO plus CY atau C sama dengan A plus BY. Maka MPC-nya adalah MPC sama dengan C aksen sama dengan DC per DY sama dengan C, atau MPC sama dengan C aksen sama dengan DC per DY sama dengan B. Sedangkan pada fungsi tabungan diketahui tadi fungsinya, nilai dari fungsi tadi adalah S sama dengan min CO plus kurung buka 1 min C kurung tutup Y, maka MPS-nya adalah MPS sama dengan S aksen sama dengan DS per DY sama dengan 1 min C. Nah, MPS ini juga merupakan 1 min C, di mana 1 min C adalah suatu gradien dari fungsi tabungan. Selain itu, kita bisa mengartikan MPS atau marginal propensity saving dengan 1 min C. Ini sama dengan S sama dengan SO plus SY, di mana S adalah 1 min C. Nah, dari fungsi tabungan yang kita punya tadi, S sama dengan SO plus SY sama dengan min CO plus kurung buka 1 min C kurung tutup Y. Ketika SO sama dengan min CO, maka S sama dengan 1 min C. Atau S plus C sama dengan 1. Atau bisa kita artikan MPC plus MPS sama dengan 1. Dari uraian ini kita memperoleh suatu pernyataan bahwa fungsi konsumsi dan fungsi tabungan merupakan integral dari marginal propensity to consume atau MPC dan marginal propensity to saving atau MPS.
uraian pertama yaitu C sama dengan integral MPC DY sama dengan FY plus K dengan K sama dengan A. 2. S sama dengan integral MPS DY sama dengan GY plus K dengan K sama dengan min A. Konstanta K pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving, di mana nilai K ini akan tetap ada atau merupakan suatu nilai minimum dengan pendapatan nasional yang nilainya adalah 0. Untuk uraian kedua, untuk fungsi tabungan yang dibangun oleh integral MPS terhadap Y dengan hasil DY sama dengan GY plus K, di mana K sama dengan min A. Nah, di sini bisa kita analogikan untuk uraian dari pernyataan di atas bahwa SO sama dengan CO, atau bisa kita pahami dengan kondisi autonomous consumption sebesar A, maka autonomous savingnya sebesar min A. Selanjutnya kita akan ke contoh soal, yaitu yang pertama kasus ini, carilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui autonomous consumption-nya sebesar 30 miliar dan MPC-nya sama dengan 0,8. Maka penyelesaiannya kita akan mencari fungsi konsumsi terlebih dahulu mengenai uraian yang tadi sudah dibahas, yaitu C sama dengan integral MPC DY sama dengan integral 0,8 DY sama dengan 0,8Y plus K. Dengan K tadi adalah 30 miliar, jadi konstantanya adalah 30 miliar, sehingga fungsi konsumsi yang kita peroleh adalah C sama dengan 0,8Y plus 30 miliar. Lalu untuk fungsi tabungan, diketahui MPS plus MPC sama dengan 1 yang tadi, sehingga MPS-nya diketahui 0,2. 0,2 ini didapat dari, tadi kan MPC-nya 0,8. Berapa MPS-nya agar bisa menjadi 1, maka hasilnya adalah 0,2. Maka diketahuinya fungsi tabungannya S sama dengan integral MPS DY sama dengan integral 0,2 DY sama dengan 0,2Y plus K, dengan K tadi adalah 30 miliar. Maka fungsi tabungannya S sama dengan 0,2Y min 30 miliar. Atau dengan cara yang lain, untuk memperoleh fungsi tabungan, kita dapat membangunnya dari fungsi pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus S. Kita ubah menjadi S sama dengan Y min C. Sama dengan Y min C-nya tadi kan diketahui 0,8Y plus 30 miliar. Sehingga fungsi tabungannya tadi Y 0,2Y min 30 miliar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Pratama Susilo dengan NIM 2174 akan memaparkan materi selanjutnya, yakni fungsi utilitas dan fungsi produksi. Fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsikan suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, semakin besar utilitas yang diperoleh. Jadi secara umum fungsi utilitas dibagi menjadi dua, yakni utilitas total dan utilitas marginal, yang disimbolkan dengan U. U sama dengan FQ. Utilitas marginal yang disimbolkan dengan MU. MU sama dengan U sama dengan delta U per delta Q sama dengan FQ. Kenapa sih kok sama dengan FQ? Apa sih hubungan antara utilitas marginal dan utilitas total? Jadi, hubungan antara keduanya secara matematik, utilitas total merupakan integral dari utilitas marginal, atau dapat dikatakan bahwa utilitas marginal merupakan turunan pertama dari fungsi utilitas total. Dapat dilihat fungsinya atau formalnya di ini ya. U sama dengan integral MU sama dengan delta Q sama dengan integral F aksen Q delta Q. Baik, yang kedua ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menyatakan hubungan antara tingkat output dengan tingkat input. Hubungan antara jumlah output Q dengan jumlah input yang dipergunakan dalam produksi. Seperti X1, X2, X3, sampai Xn. Fungsi produksi secara umum dibagi menjadi dua, yakni produk total dan produk marginal. Produk total disimbolkan dengan P sama dengan Fx, di mana P sama dengan keluaran, X sama dengan masukan. Produk marginal disimbolkan dengan MP sama dengan P aksen sama dengan DP sama dengan DP per DX sama dengan Fx. Kenapa sih kok sama dengan Fx?
Apa sih hubungannya antara produk marginal dengan produk total? Jadi, hubungan antara keduanya ialah kenaikan produk total juga diikuti oleh kenaikan produk marginal. Jadi, kalau produk totalnya naik, produk marginalnya juga ikut naik. Gitu. Di sini ada fungsi atau formalnya bisa dilihat. P sama dengan integral MP, dx sama dengan integral f x dx. Yang selanjutnya contoh soal fungsi utilitas. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10 Q. Utilitas total U sama dengan integral MU dQ sama dengan integral 90 min 10 Q. dq-nya turun sama dengan 90 Q min 5 Q kuadrat. Seperti halnya produk total dan penerimaan total. Di sini pun konstanta K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan utilitas yang diperoleh seseorang jika tidak ada barang yang dikonsumsi. Jadi, persamaan utilitas total dari seorang konsumen ialah 90 Q min 5 Q kuadrat. Yang kedua, contoh soal fungsi produksi. Produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Masukkan rumusnya ya, produk total P sama dengan integral MP dx sama dengan integral 18X min 3X pangkat 2. MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. dx-nya turun. Jadi hasilnya ialah 9X pangkat 2.